Maka pencirian gerakan akhir zaman yang sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Imam Al-Mahdi, itu yang bergeraknya Al-Mahdi, orang yang hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk ini dia terima setiap saat di kalbunya. Mimpinya adalah perkhabaran, jaganya adalah pemakrifatan. Jadi mereka ini yang seperti dikatakan Nabi pernah berkalam, Pak. Tanamu qalbi, tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Hadis Bukhari dan Muslim. Matanya tidur, kolbunya tidak tidur. Maksudnya gimana? Kalau Nabi tertidur, maka beliau masuk ke alam kolbu, masuk ke alam yang lain, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu kadang lagi sadar, lagi sholat, kadang lagi tidur. Itu diperjalankan ke masa depan, diperjalankan ke masa lalu. Maka Nabi tahu semua kejadian awal ataupun akhir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mahdi serupa. Maka Al-Mahdi itu sekarang, Pak, kalau beliau sudah ada, kalau lah Pak ya, pasti sudah dikabarkan Allah lewat mimpinya, lewat tidurnya, lewat jaganya, ilham-ilham yang dia terima, apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 13 tahun ke depan, udah dikabari. Corona ini pasti dia sudah dikabari. Cuma jangan ketipu, di sini ada Mahdi teri ya. Dia juga ngaku-ngaku dikasih tahu. Padahal diketahuinya baru sebulan sebelum, setahun sebelum. Kalau Al-Mahdi dari kecilnya udah dikasih tahu. Waktu dibedah dadanya oleh malaikat, itu dia sudah kasih tahu langsung semua kejadian itu. Makanya Nabi Muhammad waktu diusir dari Taif, beliau balas gak? Karena beliau sudah diperlihatkan itu dulu di masa kecilnya. Waktu beliau SAW pergi ke Mekah, ditahan di Hudaybiyah, cuma 10 atau 15 kilo lagi masuk Mekah, ditahan. Beliau berontak nggak? Enggak, karena beliau sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gerakan Al-Mahdi itu bukan gelosok-gelusuk, bukan gerakan emosional. Gerakannya penuh ketenangan, santai, tapi ada kemantapan dalam keyakinan, kuat dalam mental. Bangun mental kuat aja udah susah orang hari ini ya. Tanya aja para ustadz itu takutnya bukan sama istri, Pak, sama jamaah. Cuma kalau ketemu canda-candanya takut sama istri, mau jadi wali, takut sama istri, itu candanya ustadz tuh. Tapi takutnya para dai itu sama jamaahnya. Takut apa? Takut ditinggal jamaah. Itu mental ustadz tuh harus dibanting gitu. Yang harus takut jamaah sama ustadz atau ustadz sama jamaah? Jamaah yang takut ditinggal ustadznya, jangan ustadz takut ditinggal jamaahnya. Salat suruhnya ntar aja Pak ya. Ngaji lebih afdol atau salat suruh? Serius? Wah, antum lolos. Ngaji satu bab sama dengan sholat 100 rakaat atau 1000 rakaat. Cuma orang nggak ngerti, dia kejar tuh yang 2 rakaat ya. Antum nggak sholat suruh pun habis ini nggak apa-apa, Pak, udah sama kayak 100 rakaat, udah sama kayak 1000 rakaat. Maka jangan heran nih para ustadz kadang-kadang kalau udah selesai syuruk dia langsung pergi, karena keberkahan 1100 rakaat udah di tangannya. Kok bisa? Sholat 2 rakaat pasti ikhlas nggak? Bisa riya? Bisa riya. Tapi antum kalau ngaji pasti sahih qalbunya. Dari tadi sadar nggak kakinya kesemutan? Nggak kesemutan. Hebat nggak tuh? Coba wiridan zikir, kita kasih wirid 500 aja. Baru 1 puter tasbih lama amat ini. Emang nggak ada zikir lebih gampang? Enggak. Tapi kalau ngaji Pak nggak ada. Tahu-tahu udah syuruk ya. Karena kajiannya pendek sekali, kita pindah topik langsung ke Dajjal ya. Jadi Imam Mahdi clue-nya tadi
dia bergerak dengan hidayah dari Allah, bukan tebak-tebakan, bukan emosi, bukan pakai ro'yu, bukan pakai kendaraan partai politik, Pak. Maka nggak ada gerakan kemahdian itu anti politik, anti negara, berontak tuh nggak ada. Gerakan Al-Mahdi itu tidak ada menghancurkan satu negara, nggak ada. Nanti negara udah hancur semua baru dia muncul, itu di hadisnya. Idza muliat al-ardu jawran, kalau bumi sudah dipenuhi oleh jawran wa zulman, kezoliman, sehingga negara hanya tinggal namanya, batas-batasnya sudah tiada. Di saat itulah Allah izinkan Al-Mahdi muncul. Berarti lewat berontak enggak? Maka sekarang jika ada pergerakan memberontak kepada negaranya, itu bukan panji-panji Imam Mahdi. Walaupun di situ ada tentara 313. Itu cuma nama 313. Ya, paham maksudnya? Udah mulai paham? Ya. Dia sebut tentaranya 313, tapi dia berontak kepada negara yang sah. Walaupun kita pro sama kelompok ini, tapi itu bukan gerakan Al-Mahdiyin. Kenapa? Gerakan Al-Mahdiyin tidak pernah berontak. Nabi pernah berontak gak di waktu di Mekah? Nabi waktu di Madinah pernah menghancurkan Mekah gak? Dihadang, dilarang masuk Mekah, itu pun Nabi ngalah. Maka gerakan Al-Mahdi itu banyak ngalahnya. Sampai datang saatnya terjadilah Futuh Makkah. Dibuka Makkah tanpa perang. Disitulah nanti terjadi Bai'at Kubra, Bai'at besar-besaran. Gak tahu tahun kapan, Pak. Tapi Imam Mahdian sudah dikasih tanggal, sudah dikasih tahun sama dia. Ada yang ngasih 28, ada yang ngasih 27. Ya salah. Enggak, itu enggak sah, itu batil semua tuh. Ini Allah sudah rahasiakan, masa kita klik-klik gitu ya? Serahkan rahasia itu kepada Allah. Gerakan mereka itu gerakan anti agama, Pak. Semua agama dia musuhi. Jadi gerakan-gerakan yang kita sebut Juyushud Dajjal, tentara-tentara Dajjal itu. Dajjal itu artinya apa? Apa arti Dajjal? Raja dusta. Raja dusta artinya. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terpaksa ngikutin sistem mereka. Udah ikutin aja, Pak. Ikutin aja tanggal mainnya. Nabi Muhammad kan sering ngalah, makanya saya ngalah. Jadi Al-Imam Al-Mahdi pergerakannya sabar. Dia banyak sabarnya, Pak. Sabar. Innallaha ma'as-sabir. Allah bersama orang sabar. Berarti kalau dibalik, Allah tidak merestui, tidak membersamai orang yang tidak sabar. Walaupun dia bawa takbir, walaupun dia pakai pakaian-pakaian Islami, kata dia, tapi tidak sabar, Allah tidak bersama mereka. Di hadis Abu Daud dikatakan bahwa ada keturunan Rasulullah nanti yang ngakunya salah. Dia bukan Mahdi, dia ngaku Mahdi. Pakai ngaku di YouTube lagi ya. Masa Imam Mahdi ngaku di YouTube? Ini bagian ilmu akhir zaman. Nabi mengatakan di akhir zaman nanti yang akan jadi khalifah itu siapa? Orang yang ismuhu yuwati usmi, yang namanya berkesesuaian dengan namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun, beda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Nama dalam bahasa Indonesia udah nama aja. Yang dimaksud nama di situ dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ini bukan Bajai Bajuri, Pak. Bajuri ini ulama Mesir, Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri. Kita punya sanad ke beliau terpendek, itu dari jalur murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Yasin Al-Fadani. Punya murid umurnya ratusan tahun, namanya Al-Aquri. Al-Aquri langsung belajar kepada Ibrahim Al-Bajuri. Apa kata Imam Al-Bajuri? Ism itu maknanya tanda, al-alam awil wasm
wassumu al-ulum, tanda-tanda dan ketinggian ilmu ataupun derajat. Berarti tanda yang terjadi pada baginda Nabi akan terjadi pada Imam Al-Mahdi. Ketinggian ilmu yang ada pada Nabi akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi.